Nah, ini topik besar, artinya dari mana, sekarang kita di mana, kelak kita akan kemana. Ini sebuah hal yang patut kita renungkan, dan itu niscaya pasti terjadi. Disitulah kita saat merenung, karena ya sangat tepat untuk menyalurkan atau menghubungkan dimensi pribadi dengan dimensi alam raya. Kita hidup sinunggo ing pratolo. Hari Selasa Kliwon itu hari turunnya pancoba pada tiap-tiap manusia. Dari sedini mungkin, dari bayi itu sudah mulai diturunkan dat-dat yang akan menggoda. Ini telah melekat atau telah mendekati pada si anak-anak ini. Tapi ulo salamnya atur bagya isuka nusantara. Ong wilahing jatinuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Perjalanan hidup di muka bumi sebagai manusia yang telah terkodrat menurut kaum winasis atau kaum yang telah mengetahui dalam dirinya, mengatakan bahwasanya urip gue mungsu dino sewengi, hidup itu sesungguhnya hanya sehari semalam. Lah alangkah sayangnya manakala kita itu tidak memahami diri kita, karena di bumi ini untuk dasar kita melakukan peribadatan atau ngayaih darmaning wajib atau juga kebaktian menurut terserah saja, tergantung keyakinannya. Namun hidup itu sesungguhnya adalah wajib, makanya ada kewajiban-kewajiban tertentu yang dalam syariat tertentu pula mewajibkan. Lah dalam paham Jawa tentunya menungso ora wenang mewajibkan menungso. Ini saya lari ke kawruh aja, artinya akan membeber kawruh pemahaman diri atau jati diri. Banyak orang pula yang mengatakan kita harus mengetahui jati dirimu. Bagaimana kita akan mengetahui jati diri manakala kita tidak mengetahui diri kita? Ya artinya kita memang mesti banyak melakukan meditasi, kalau istilah orang sana. Kalau saya itu penghayatan lalu perenungan, ya penghayatan, perenungan lalu persemedian. Lah ini sebuah jalan manakala kita mau melakukan ini. Namun ada beberapa hal yang patut disimak bagi yang mau menyimak. Ya, bagi yang mau menyimak, saya nggak mengajari, ini saya cerita atas dasar pengetahuan saya, baik yang saya dapat dari antar manusia ataupun yang bukan antar manusia. Artinya di satu sisi saya kadang etika sombong saya itu berkata-kata atau mencari hal yang tidak kelihatan. Nah sementara orang itu cenderung mencari yang kelihatan gitu loh. Jadi kalau saya dituntun oleh hal yang tidak kelihatan, mana mungkin orang itu ibaratnya bisa mengikuti jejak-jejak seperti saya. Kemarin saya didatangi oleh ya rekan lah, teman dari Sumatera dan dari Sulawesi itu, yang mengatakan bahwasanya saya akan mengikuti jejak. Nah, kalau saya itu mencari hal yang tidak kelihatan kecenderungannya. Apa itu hal yang tidak kelihatan? Yang dimaksud bukan jin setan, tapi wisikan ingkang sukmo. Lah ini saya akan menceritakan bagaimana bisa mendapatkan wisikan ingkang sukmo. Otomatis kita mesti mengetahui diri kita sendiri. Diri kita itu siapa, dari mana, di mana, dan akan kemana. Lah ini topik besar, artinya dari mana, sekarang kita di mana, kelak kita akan kemana. Ini sebuah hal yang patut kita renungkan, dan itu niscaya pasti terjadi. Artinya kita di alam kandungan, dan sebelum di alam kandungan di mana, lalu di alam kandungan, lalu di alam bumi sekarang. Nah, ketika kita di alam kandungan, semua yang di bumi ini menunggu. Tidak cuma keluarga yang menunggu, pepohonan, lalu buminya, lalu siapa nanti yang ikan-ikan yang akan termakan. Ini telah perseiringannya ini sudah dirapatkan dan siap dia
semua ini makhluk menyambut atas kedatangan si jabang bayi ini, ya kan ada itu kalau saya kakang kawah di hari-hari itu, si kakang kawah juga sudah menghentak-hentak kepingin keluar gitu, artinya sudah nggak sabar ingin melakoni dharma bakti lah. Sekarang kita di bumi ini sesungguhnya sudah ditunggu di alam setelah alam bumi ini. Kalau saya mengatakan alam mati menakutkan, nah di alam yang sudah di alam bumi ini gitu, artinya kita ditunggu oleh alam setelah alam bumi. Lah alam bumi ini ada yang mengatakan dunia ini fana. Lah saya akan mengatakan, saya akan menguraikan sedikit sebisa asa saya, sepemahaman saya, bahwasanya manusia semestinya dirimu dan diri kita semua mengetahui diri kita. Artinya setiap manusia mesti mengetahui dirinya. Ya saya tidak mengenali dirinya atau mengetahui dirinya, enggak, cuma ini ibaratnya sharing lah, sharing dan tidak harus dipercaya. Kalau yang mau nyimak ya nyimak. Saya tidak ada ibaratnya uraian yang mengharuskan atau kalau tidak begini enggak gitu. Cuma saya menguraikan sebuah kabru bahwasanya seyogianya setiap kita mengetahui diri kita. Lah, lalu bagaimana cara mengetahui diri kita? Lah, sebisa asa saya akan menguraikan bagi yang mau menyimak ya monggo, tidak pun juga sebagai pengalaman. Ini kembali lagi saya punya guru syariat lah, guru ibaratnya yang wujud manusia itu dulu mengatakan, saya mengingat-ingat dan sekarang saya uraikan bahwasanya ada 3 hal yang patut direnungi, yang patut dilakukan oleh setiap manusia ya dalam hendak mengetahui diri kita, ya dalam hendak mengetahui diri kita. Artinya ada sebuah ketentuan hari tertentu yang untuk kita sangat tepat dalam merenungkan siapa diri kita, ya. Ada saat-saat tertentu yang sangat tepat dalam kita merenungkan diri kita untuk bisa mengetahui pula siapa diri kita, ya. Sekali lagi, ini harus dicerna, semestinya dicerna secara maksimal gitu. Artinya untuk bisa mengetahui diri kita, kita ada 3 waktu yang bagus, 3 tahapan ini dalam setiap 35 hari sekali dalam menghayati diri kita. Lah saya akan menguraikan 1, cara mengetahui diri kita, perenungan kita, ya, itu pada hari weton kita atau kelahiran kita. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Menurut guru saya, walaupun sebulan hanya sekali atau per 35 hari sekali, manusia mesti merenung pada diri kita sendiri, kepada dirinya. Dan setiap manusia itu tidaklah itu mungkin sama hari kelahirannya. Kalaupun sama, tidak ada waktu yang sama plek pada waktu itu. Umpamanya kembar, jam, waktu, tanggalnya. Walaupun 0, sekian detik tentu ada perbedaannya. Lah, disinilah di saat kita jam tersebut ya, kita itu sangat merenung, niscaya di situ akan ada sebuah hal yang menggentak kepada alam kalbu kita dari sang yang tidak kelihatan atau sang yang akan terhubung kepada kita. Lah, karena sulitnya kita mengetahui jam berapa, detik apa, maka diwajibkan seolah-olah atau diular-ularkan bahwa setiap hari kelahiran dalam 24 jam ini semestinya kita merenung. Kalau zaman tempo dulu tahapannya itu adalah riadoh dulu atau makan hanya buah-buahan dulu, lalu tahapan yang kedua itu muti, lalu tahapan yang ketiganya itu kalau Jawa biasanya adalah langsung ngebleng, nggak makan nggak minum dalam sehari semalam. Ini di antara cara mengetahui diri kita adalah ada 3 tahapan, yaitu ini hari kelahiran ya. Lalu yang kedua, adeging dino. Adeging dino yang termaksud itu adalah hari Jumat Kliwon. Mengapa kalau orang Jawa tempo dulu mengenal itu adeging dina, kata guru saya, karena kalau hitungan dari mancanegara ya, mancanegara dalam arti adalah hitungan hari, sedangkan kita punya hitungan pasaran atau
tahun surya dan tahun candra gitu loh. Artinya tahun yang dihitung dari rembulan dan tahun yang dihitung dari surya atau matahari, perputaran matahari. Kalau Masehi ini terhitung dari surya atau tahun matahari lah. Kalau Jawa dihitung dari tahun candra atau tahun rembulan atau perputaran bulan lah. Saya akan mengatakan bahwasanya menurut kepercayaan Jawa kuno, Adeging Dina itu adalah hari Jumat Kliwon. Mengapa hari Jumat Kliwon? Mengapa Jumat Kliwon itu dijadikan disebut maksudnya hari Adeging Dina? Karena kalau hitungan tahun surya itu dihitung hari Jumat atas mupakatan para leluhur tempo dulu. Menurut keyakinan saya, menurut yang lain monggo saja. Nah, pada hari itu, hitungan dimulai dari hari Jumat, karena permupakatan antara leluhur Jawa dan leluhur Arab gitu, ya, yang ditentukan untuk Adeging Dina, tahun Suryo dan tahun Condro ini adalah hari Jumat terhitungnya. Lah kalau kita, ya, kalau kita itu karena hitungan tahun Candra di sini hanya ada hitungan 5 hari, harinya itu ya Kliwon, Manis, Pahing, Pon, Wage, maka dihitung dari Kliwon. Kalau Jumat ya berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, kembali ke Jumat lagi. Kliwon, Manis, Pahing, Pon, Wage, kembali ke Kliwon lagi. Itulah permupakatan Adeging Dina. Kata guru saya ini, saya menyampaikan. Nah, disitulah kita saat merenung karena ya sangat tepat untuk menyalurkan atau menghubungkan dimensi pribadi dengan dimensi alam raya. Ya dimensi dimensi lah. Dimensi pribadi dan dimensi alam raya artinya kita hidup sinonggo ing pratolo, sinonggo ing bumi, sehingga kita mesti mengetahui bahwasanya aura kita disanggah oleh bumi, oleh seisi bumi ini. Kita memanunggalkan antara hari kelahiran dan hari Jumat Kliwon. Lah, lalu hari Jumat Kliwon ini adalah kemanunggalan antara diri kita dan bumi, juga mesti dihayati bumi seisinya maksudnya. Dan lalu ada hari tertentu lagi, Dino Sengkolo. Ya nggak usah dipercaya ini, tapi saya mengutip dari guru saya dulu yang Sawireja mengatakan demikian. Dino Sengkolo, kenapa Jumat Kliwon, Selasa Kliwon kok banyak diperingati? Konon ceritanya hari Selasa Kliwon kita dianjurkan untuk melekan dalam sehari semalam, setidaknya selama hidup kita ya walaupun sekali itu melakoni, atau syukur sampai dengan 3 kali atau bahkan sampai 7 kali atau bahkan mungkin seumur hidup. Mengapa demikian? Karena turunnya pancobo atau setan pada diri pribadi yang terkodrat itu sejak kecil hingga umur 12 tahun, pada hari-hari itu semestinya orang tua yang menangkal ya. Lalu ya kalau sudah dewasa semestinya kita sudah bernalar, artinya 12 tahun itu sudah bernalar, telah mengetahui hal yang demikian. Hari Selasa Kliwon itu hari turunnya pancoba pada tiap-tiap manusia. Dari sedini mungkin, dari bayi itu sudah mulai diturunkan dat-dat yang akan menggoda, yang akan memberikan uji coba. Ini telah melekat atau telah mendekati pada si anak-anak ini. Jadi intinya menurut guru saya ini, kata guru saya hanya menyampaikan, jadi cara mengenali, melatih diri itu ya pada hari kelahiran ya, lalu pada hari Jumat Kliwon dan pada hari Selasa Kliwon. Nah ini saya sekilas, kalau cerita panjang ya panjang sekali. Bagaimana tirakatnya ya seperti tadi itu. Satu, pertama itu makan buah-buahan. Lalu yang kedua mutih, dan yang ketiga itu adalah dengan cara puasa atau ngebleng. Ngebleng itu adalah tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Ada yang meyakini dari jam 6 sampai jam 6, ada yang meyakini dari jam 12 malam sampai jam 12 malam menuju ingasuwung. Kalau jam 12 malam kan jam 00 begitu. Terserah saja, kalau saya kecenderungannya ya dari maghrib. Karena mengapa? Hitungannya adalah anane dino mung sedino sewengi. Jadi pagi, lahir pagi itu ya pagi hari. Kalau lahirnya itu ya candikala maghrib begitu loh. Jadi lahirnya
siang itu adalah ketika subuh, lahirnya malam ketika maghrib ini atau candikolo ini, wanci candikolo. Jadi saya menyampaikan pada prinsipnya untuk mengenali diri kita, mestinya kita mengenali 3 hari yang saya uraikan tadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.